bongkar tuh. Dan skandal di UI artinya skandal di banyak universitas, skandal di banyak guru besar. Jadi bukan cuma Bahlil sebetulnya yang kita panggil secara etis untuk mengaku di depan publik, tapi juga mereka yang udah terlanjur menikmati reputasi sebagai guru besar tapi dengan otak kecil gitu, mereka yang jadi dosen dengan menyogok, mereka yang berupaya untuk lulus padahal sebetulnya kapasitas metodologi pas-pasan tuh, kemampuan kritisismenya itu juga tidak bisa diasuh secara konsisten, koheren dalam karya-karya ilmiah. Kan banyak betul kasus semacam itu yang ada di Indonesia. Jadi kita sekaligus jadikan Bahlil sebagai tonggak perubahan arah orientasi nilai di dalam semua universitas. Dan hanya dengan cara itu kita bisa kembalikan fungsi universitas sebagai pengarah peradaban bangsa. Jadi sekali lagi menurut saya ya ini nggak cukup hanya Bahlil yang diobok-obok dong ya, Bung Rocky ya. UI juga harus dibongkar ini. Karena reputasi UI ini, karena kasus Bahlil ini betul-betul sekarang tercoreng dan orang banyak mengolok-olok UI ya. Malu kita ya sebagai alumnus dari UI. Saya tidak ingin mengatakan Bahlil menumbalkan dirinya demi reputasi akademis UI. UI juga harus diperiksa korelasi moralnya dengan kasus ini kan. Dan dalam kasus yang panjang lama kita tahu apa yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Tetapi dengan tindakan radikal Bahlil misalnya, seandainya 2 jam setelah ini Bahlil mengundurkan diri, maka ada pelajaran etis bagus bagi kekuasaan, bagi Universitas Indonesia, bagi semua pendidikan tinggi di Indonesia, bagi kabinet, bagi Pak Prabowo. Jadi Bahlil punya semacam sebut aja diloloskan oleh sejarah untuk jadi korban, tetapi dengan pengorbanan itu dia bisa pulihkan prinsip-prinsip integritas universitas, prinsip-prinsip kejujuran akademis, prinsip-prinsip tanggung jawab di dalam kabinet. Kan itu yang kita ingin tunggu. Jadi dengan cara itu saya kira saya hanya menghimbau supaya ada satu perenungan radikal pada saudara Bahlil, karena selama ini juga beliau jadi sasaran tembak karena kebijakannya di bidang energi, usaha dia untuk menyogok universitas supaya mau menerima pengelolaan tambang. Apa yang sudah dia lakukan untuk sedikit melumpuhkan kritisisme dari lembaga-lembaga keagamaan dengan sogokan batu bara. Jadi ini satu paket lengkap buat saudara Bahlil supaya kita bisa katakan bahwa ada orang yang di dalam kehidupan politik, akademis berupaya untuk menonjolkan diri, tapi akhirnya terlindas oleh kejujuran sejarah tuh. Dan dengan cara itu Bahlil bisa menjadi tokoh yang akan diingat bahwa dia pada akhirnya bisa mengatakan saya Bahlil dan saya tidak ingin jadi Bahlul. Kira-kira begitu poinnya tuh. Sekali lagi, ini adalah satire dari FNN dan diucapkan dengan cara saksama dan dalam misi untuk menegakkan kembali integritas nilai etik di dalam dunia akademis maupun dunia politik.